Halo AKP Kids, good morning. Wah, senang sekali loh Susiana ada di sini. Sabtu ini kita adalah pertemuan keempat dalam semester genap 2020-2021. Kita mau belajar seorang tokoh. Ayo siapa kira-kira tokohnya? Susiana kasih clue ya. Dia seorang tokoh, dia hidupnya di padang belantara. Dia makannya belalang dan minumnya madu. Ayo siapa? Ayo kira-kira siapa nih? Sudah terpikir belum kira-kira siapa? Dia adalah Yohanes Pembaptis. Nah, siapa yang betul nih? Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Yuk kita mau mulai pertemuan kita yang keempat ini. Kita mau menyanyi lagu wajib kita. Hai hai sahabat Kristus ya. Semua menyanyi, ikuti gerakan dari tempat masing-masing ya. Ya, kita mau membuka dengan doa ya sebelum kita melanjutkan pertemuan kita hari ini ya. Kita mau berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami sungguh bersyukur kalau memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang mengasihi kami, Allah yang mempedulikan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bertemu kembali melalui YouTube ini. Kami bersyukur untuk bagian yang akan kami pelajari dari Injil Lukas ini. Kami mau menyerahkan waktu ke depan. Kami akan belajar melihat video dan kami ingin mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Tuhan tolong dan Tuhan sertai waktu ini. Dan lembutkan hati kami untuk kami boleh meresponi setiap firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah,
ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita bersekutu seperti ini, lewat Agape Kids ini, pertemuan Agape ini, kita semakin mengenal Tuhan Yesus. Dan hati kita semakin percaya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyatakan iman kita, bahwa hatiku semakin percaya. Kita mau menyanyi sama-sama ya. Oh Tuhan, tolong saya, air anggur sudah
Aku sedih Lazarus mati. Aku bingung harus bagaimana. Oh Tuhan, tolonglah saya. Dan benar saja Tuhan menolongku. Dia lakukan mujizat besar. Lazarus hidup, ku tak sedih lagi. Hatiku semakin percaya. Hatiku semakin percaya. Bersyukur ya, kita boleh semakin hari semakin percaya kepada Tuhan. Ya, kita boleh belajar mengenal Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan Yesus seorang pribadi yang kasihnya melebihi dari kasih papa dan mama kita. Dia sayang kita sampai mau menyerahkan nyawanya mati buat kita semua. Anak-anak, yakin Tuhan Yesus mengasihi? Kita mau lihat ya siapa Yesus yang mau hadir ke dunia, yang mau membatasi dirinya. Yuk kita lihat ya videonya. God's story, Jesus. So part of God's story, actually the biggest part of God's story, is about how he sent us a rescuer. And it goes like this. Way back in the beginning, God created a perfect world, and he made it exactly the way he wanted. It was full of good things like oceans and mountains and giraffes and jellyfish. There was no sickness or sadness or death. And he made people, Adam and Eve, to live in his perfect world with him forever. People were God's favorite creation. In fact, he called everything he made good, but he called people very good. Then something awful happened. They disobeyed God. And then that's when all the wrong things in the world began. Now, even though people disobeyed God, he loves us more than anything. So God planned a rescue. One day, he would send his son to rescue his family from all the wrong things in the world. That way, we could be close to God again. God's family was so excited about this rescuer. They waited hundreds and hundreds of years. They thought the rescuer would be a mighty king or maybe a powerful warrior. Imagine their surprise when the rescuer was born as a little baby. It was Jesus. It wasn't what they had expected, but it was exactly what God had planned. Jesus was completely human, but also completely God. That means he was perfect and never did anything wrong. He ate and slept and had friends, just like you and me, but he could also do incredible things that only God can do. And when he was all grown up, he was ready to show the whole world that he was God's son. When Jesus was an adult, he started traveling and doing miracles. A miracle is something amazing that can only happen with God's help. And Jesus did lots of miracles. He went to a party and turned water into wine. He fed 5,000 hungry people with just 5 loaves of bread and 2 fish. He calmed a raging storm by telling it to stop. He walked on water. He healed people everywhere he went. He made blind people see and paralyzed people walk. He touched the sick and made their diseases disappear. He even brought a dead man back to life. And he told people that he could do all of this because he was the Son of God. Jesus didn't just heal people on the outside, he healed them on the inside too. He forgave their sins. That means they didn't have to be punished for their wrong choices. Instead, they could follow Jesus. Some people didn't like what Jesus was doing. They didn't believe he was the Son of God. And even after all the miracles Jesus did, like healing the sick and making blind people see, they still didn't believe him. They actually wanted Jesus to die. And that's exactly what happened. Jesus had to suffer and die on a cross, even though he had never done anything wrong. When Jesus died on the cross, God's family was brokenhearted. The rescuer was gone. They wondered how they would ever be close to God again. But then, something incredible happened. Jesus didn't stay dead. He came back to life. He was alive. He is alive.
This was God's plan all along. Jesus chose to take the punishment for our sins. He died on the cross so we don't have to. And now anyone can become a part of God's family if we choose to believe that Jesus rescued us. We get to be close to Jesus because He loves us. He loves us when other people don't. He loves us when we feel left out, alone, and hurt. He loves us even when we do wrong things. And this isn't just your ordinary, everyday kind of love. It's the strongest, most powerful, never-ending, never-changing, always and forever kind of love. And no matter what we do or where we go, He will always be with us. And that's the story of Jesus. So in case you missed it, here's the quick version. God made a perfect world. People messed it up. God had a plan to rescue us. It was Jesus. He did miracles and healed people. He showed everyone that He's the Son of God. He died for us, rose from the dead, and forgave our sins. He loves us, and nothing will ever change that. And that's a really great part of God's story. Wah, bersyukur sekali ya kita boleh mengenal Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, bersyukur kita sudah menjadi anak-anak Allah. Yesus, manusia sejati, Allah sejati. Dia begitu mengasihi kita. Dia sudah melakukan yang terbaik untuk kita. Kita harus bersyukur ya, kita boleh mengenal Tuhan Yesus, dan Tuhan sudah menyediakan tempat di surga nanti ketika kita kembali. Kita mau terus belajar mengenal Tuhan Yesus. Ketika kita mengenal Tuhan, kita akan mengenal siapa diri kita. Siapa kita yang lemah, karena Tuhan yang kuat. Ya, kita mau belajar terus setiap hari membaca firman Tuhan, mengenal Tuhan yang berkuasa atas hidup kita ya. Kita mau sama-sama membaca dari Lukas 3 ayat 1 sampai 22, dan kita mau menyimak, kita membuka Alkitabnya. Ketika Selin membacakan, kita mengikutinya ya, kita memperhatikannya baik-baik ya. Kita akan lihat, kita akan dengar, dan kita akan baca bersama-sama. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negara Yehuda, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilen. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zaharia di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyuruhkan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, dan berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak,
Siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah Bu yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepada Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabannya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami berbuat? Jawabannya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami berbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kala-kala ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa dari kepadaku akan datang, dan membuka tali kesutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Allah penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya, dan untuk mengumpulkan gadumnya ke dalam lubangnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak dipadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur Raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias
istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya. Raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengar suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Yohanes Pembaptis. Thank you, Celine, Clay, udah membacakan Lukas 3 ayat 1 sampai 22 buat kita semua. Kita mau mendengar juga tentang kabar baik dari Yohanes Pembaptis yang akan dibawakan oleh Luna Bell. Yuk kita lihat ya. Sebelum Tuhan mengirim juru selamatnya yang istimewa, kata Nabi Maleaki, akan datang seorang utusan yang menyiapkan jalan baginya. Maka Yohanes datang sebelum Yesus dan berkhotbah di tepi Sungai Yordan. Persiapkan jalan bagi Tuhan, seru Yohanes. Tuhan akan mengirim seseorang yang amat istimewa bagi umatnya. Perbaiki cara hidup kalian. Bertobatlah dari segala kejahatan. Bersiaplah untuk dibaptis. Mereka mau. Engkaukah juru selamat yang dijanjikan itu? Tanya mereka. Bukan. Jawab Yohanes. Membawa sandalnya pun aku tak layak. Ia akan melakukan hal-hal ajaib. Lihat saja nanti. Yesus menemui Yohanes untuk dibaptis. Ketika Yohanes melihat Yesus, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia." "Aku ingin kau membaptisku," kata Yesus. "Jangan," jawab Yohanes. "Akulah yang harus engkau baptis." "Percayalah padaku," kata Yesus. "Inilah perbuatan yang benar."
Maka Yesus pun dibaptis oleh Yohanes. Roh Tuhan turun atas Yesus dalam rupa seperti burung merpati. Ada suara Tuhan, "Inilah anakku, aku mengasihi dia. Aku sangat berkenan kepadanya." Thank you Lunabel yang sudah menyiapkan video tentang Yohanes Pembaptis ya. Kita bersyukur untuk tokoh-tokoh yang Tuhan sediakan buat kita untuk kita bisa belajar. Ya, kita mau lihat juga nih video dari Maeve tentang kabar baik di rumah. Ya, kita mau lihat sama-sama videonya. Setelah makan, Mev mencuci piring. Thank you, May, for helping Mommy by responsible to wash the dishes after you eat. Mev lupa merapikan tempat tidur. Ayo, rapikan. Yes. Wow. Now your bed is so tidy.
Thank you for tidy up your bed. Don't forget, tomorrow after wake up you have to tidy up. Thank you, Mev, untuk videonya yang sudah dibuat buat kita semua. Nah, setelah kita lihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita, apa yang menjadi respon kita? Kita mau diajar ya, kita mau taat pada Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu 3MD. Ini kita mau menyatakan sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar mengasihi Tuhan. Kita mau terbuka hatinya untuk Tuhan ya. Kita mau nyanyi sama-sama lagu 3MD ini ya. Tahukah kamu artinya 3MD? Tahukah kamu artinya 3MD? Tahukah kamu artinya 3MD? Miliki sikap hati 3MD. Mau diajar dan dengar firman Tuhan. Mau ditegur, hatinya diubahkan. Mau disuruh dan segera lakukan. Miliki sikap hati 3MD. Tahukah kamu artinya 3MD? Tahukah kamu artinya 3MD? Tahukah kamu artinya 3MD? Miliki sikap hati 3MD. Mau diajar dan dengar firman Tuhan. Mau ditegur, hatinya diubahkan. Mau disuruh dan segera lakukan. Miliki sikap hati 3MD. Ya, apa 3MD? Mau diajar dan dengar firman Tuhan, mau disuruh dan segera lakukan, mau ditegur dan hatinya diubahkan. Ya, kita bersyukur Tuhan Yesus yang mati bagi kita, yang mengampuni dosa-dosa kita. Dia tidak hanya meninggalkan kita begitu saja, tapi Tuhan memberikan roh-Nya, Roh Kudus yang terus menolong kita untuk kita taat selalu akan firman Tuhan. Ya, kita mau bersyukur bersama-sama untuk semua kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kita semua. Kita mau sama-sama bersyukur, kita mau berdoa, kita mau belajar untuk makin hari makin taat dan lembut hati ya. Kita mau sama-sama berdoa yuk untuk menutup pertemuan kita yang keempat ini. Kita mau berdoa, Lausiana yang pimpin ya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kalau kami boleh melihat bagaimana Tuhan mengasihi kami, Tuhan yang sudah merencanakan keselamatan bagi kami, sehingga kami boleh mengalami hidup di dalam Tuhan selama kami hidup di dunia ini. Tuhan, kami bersyukur untuk Roh-Mu yang kudus yang Tuhan sediakan bagi kami, sehingga kami mau diberikan hati yang lembut, kami mau diajar, kami mau ditegur, kami mau disuruh, kami mau taat pada firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan, yang mengasihi Tuhan, yang Tuhan bersuka cita karenanya.
Kami mau bersyukur untuk pertemuan kami hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyiapkan waktu untuk memberikan video bagi kami. Kami ingin mengingat, mencatat di dalam hati dan pikiran kami, sehingga setiap kali kami mendengar firman Tuhan itu tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nathan, terima kasih. Thank you so much ya. Ini